Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minara Ramadhani. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang pemeriksaan varikokel dan henna. Jadi nanti di sini karena berhubung saya mendapatkan materi tentang varikokel, nanti di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian varikokel, etiologi, dan yang masih banyak yang lain. Jadi baik, kita akan mulai saja. Varikokel adalah penggakan di dalam pembuluh dalam vena dalam kantong zakar atau skrotum. Varikokel terjadi di skrotum yang menahan testis atau mengandung arteri dan vena. Biasanya di dalam saluran sperma atau yang kita sebut dengan sperma cord. Pada setiap testis di atas skrotum, pembuluh darah yang membawa darah dari testis ke penis terjadi seharusnya tidak teraba atau tidak terasa. Tetapi pada saat terjadi varikokel, pembuluh darah vena tampak seperti banyak cacing dalam skrotum. Kondisi ini serupa terjadi seperti varises dalam tungkai. Yang kedua ada gejala varikokel. Jadi gejala varikokel biasanya tidak menimbun gejala, namun dalam beberapa penderita dapat menimbulkan keluhan seperti rasa tidak nyaman pada skrotum. Yang kedua, ada nyeri yang bertambah saat berdiri atau melakukan aktivitas fisik dan dalam kurun waktu lama dan berkurang saat berbaring. Lalu yang ketiga, ada benjolan dalam salah satu testis. Yang keempat, ada skrotum menjadi bengkak. Dan yang kelima, ada pembesaran vena akan terlihat seperti cacing dalam skrotum. Penyebab dari varikokel, dalam kasus varikokel terjadi karena katup dalam pembuluh vena tidak berfungsi dalam baik. Lalu penyebab dari varikokel, sebagian besar kasus varikokel terjadi karena katup pembuluh darah vena tidak berfungsi dengan baik sepanjang pembuluh darah vena terhadap katup satu arah yang membuka aliran darah menuju ke jantung dan langsung menutup saat aliran darah melambat. Varikokel terjadi saat katup tidak menutup dengan baik sehingga aliran darah berbalik dan terkumpul pada daerah sebelum rusaknya katup, lalu membentuk varikokel. Lalu yang selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit varikokel. Patofisiologi penyakit varikokel didasari adanya gangguan pada aliran darah vena plexus parveniform dan vena spermatica interna, sehingga terjadi dilatasi vena yang disebut oleh berbagai mekanisme. Dilatasi dari plexus vena spermatica interna dan vena plexus parveniform. Secara anatomis, darah dari testis akan masuk melalui jaringan pembuluh darah vena yang dikenal sebagai plexus parveniformis. Jaringan ini akan bersatu membentuk vena spermatica interna atau vena intravaskuler. Pada kondisi varikokel terjadi dilatasi spermatica interna yang menyebabkan aliran darah balik ke plexus parveniformis. Patofisiologi gangguan spermatogenesis pada varikokel belum diketahui secara pasti bagaimana varikokel dapat menyebabkan gangguan spermatogenesis, namun terjadi beberapa dugaan yang didapatkan dari beberapa penelitian. Lalu yang selanjutnya ada faktor resiko yang menyebabkan klien mengalami varikokel. Jadi yang pertama ada riwayat keluarga
dengan varikokal, yang kedua ada usia pubertas atau usia lanjut, yang ketiga ada ukuran testis yang lebih kecil, yang keempat ada atlet, yang kelima ada merokok, yang keenam ada mutasi pada gen yang mengatur enzim glutonase atau transferase MU1, dan yang ketujuh ada menderita penyakit trombosis vena dalam atau malforasi arteriovenous ginjal, trombosis plexus pamphimformis. Lalu yang selanjutnya ada penata laksanaan varikokal. Yang paling utama adalah operasi. Biasanya penyakit varikokal ini dilakukan operasi pembedahan dengan varikokelektomi, atau tindakan ini terutama disarankan pada pasien yang sedang merencanakan kehamilan. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.